Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan Ananda pada pagi hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Semoga kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ananda semuanya, materi kita pada hari ini itu adalah berkaitan dengan bab 5 tentang kisah tauladan Nabi Lut alaihissalam. Sebagaimana kita ketahui, barangkali kita sudah pernah belajar bahwa Nabi Lut itu adalah seorang nabi yang dikirim Allah kepada kaum Sodom karena kaum tersebut banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak layak dilakukan, seperti homoseksual, di mana seorang laki-laki bergaul dengan seorang laki-laki juga, wanita dengan wanita. Nah, itulah gambaran secara garis besar materi kita pada hari ini. Baiklah Ananda, mari kita buka materi kita ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ananda semua, baik kita lihat ya kisah ketauladanan Nabi Lut. Adapun kompetensi yang harus dicapai dalam hal ini adalah yang pertama untuk KI 3 pengetahuan itu adalah Ananda mampu menganalisis kisah keteladanan Nabi Lut alaihissalam. Baru kemudian dari aspek psikomotorik, Ananda mampu menyajikan hasil analisis keteladanan dan contoh implementasi keteladanan Nabi Lut alaihissalam dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah Ananda, kita awali dengan melihat dalil yang terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 80 sampai 84. Mari kita simak bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walutan idza qala liqaumihi atatuna fahishata ma sabaqakum biha min ahadim minal alamin innakum lata'tunar rajala syahwatan min dunin nisa'i bal antum qaumun musrifun wa ma kana jawaba qaumihi illa an qalu akhrijuhum min qaryatikum innahum anasin yatatahharun fa anjaynahu wa lahu illam ra'atahu kanat minal ghabirin wa amtarna alaihim mataran fanzur kaifa kana akibatul mujrimin. Nah, artinya Nak, di sini dijelaskan bahwa Allah telah mengutus Nabi Lut kepada kaumnya. Dan ingatlah tak kala dia berkata kepada mereka, mengapa kamu mengerjakan perbuatan fasihah? Perbuatan fasihah itu adalah perbuatan yang sudah saya terangkan tadi, adalah perbuatan tercela atau homoseksual. Kemudian, sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu kepada mereka, bukan kepada wanita. Malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. Kemudian jawab kaumnya tidak lain hanya mengatakan usirlah mereka. Maksudnya Lut dan pengikut-pengikutnya dari kotamu ini. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berpura-pura mensucikan diri.
Kemudian dilanjutkan dengan ayat 83, kemudian kami selamatkan dia dan pengikut-pengikutnya kecuali istrinya. Dia termasuk orang-orang yang tertinggal atau dibinasakan. Dan kami turunkan kepada mereka hujan batu. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa itu. Nah, akhir ayat 84 itulah ancaman yang akan diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Sodom. Itu kaum yang tinggal di wilayah Palestina dan Sam pada waktu itu. Baik Ananda, kita masuk selanjutnya ya. Jadi sebenarnya kisah teladan Nabi Lut itu bagaimana? Nah, di sini Umi ceritakan bahwa Nabi Lut lahir di Palestina, dekat dengan daerah Sam ya. Kemudian penduduknya itu dinamakan dengan kaum Sodom karena mempunyai sifat atau kelakuan yang tidak selayaknya dilakukan ya, bertentangan dengan apa yang ada di dalam Al-Quran dan apa yang ada menurut kebiasaan kita sehari-hari, yaitu homoseksual, di mana seorang lelaki itu bergaul lebih senang kepada kaum laki-laki. Nah, seorang wanita lebih senang bergaul dengan seorang wanita. Nah, dalam penyampaian dakwah daripada Nabi Lut ini, ternyata bukan saja orang lain yang menentang, tetapi dari keluarganya sendiri, termasuklah di sini istrinya yang bernama Wailah. Nah, itulah dia ya kisah mengenai kisah Nabi Lut. Sampai suatu hari Allah Subhanahu wa taala mengirimkan malaikat kepada Nabi Lut, tetapi malaikat itu menyerupai seorang pemuda yang sangat ganteng atau gagah tampan ya, sehingga membuat siapapun melihatnya pasti akan tertarik. Awalnya Nabi Lut tidak tahu bahwa malaikat itu adalah utusan Allah untuk memberi peringatan kepada kaum Nabi Lut, yaitu kaum Sodom. Begitulah Nabi Lut terus saja mengajak, berdakwah untuk mengajak kaumnya untuk kembali kepada jalan Allah, namun tidak mereka lakukan. Sehingga karena sudah Nabi Lut tidak bisa lagi mengarahkan kaumnya, akhirnya dia meminta kepada Allah kalau memang harus ajab ini diberikan, maka Nabi Lut pun menerima apa yang akan diberikan kepada kaumnya. Nah, kita kembali kepada cerita malaikat tadi. Nah, malaikat ini yang menyerupai pemuda tampan ini disembunyikan oleh Nabi Lut ke satu kamar. Namun demikian, ternyata istrinya Wailah ini menyampaikan kepada penduduk kaum Sodom bahwa di rumahnya ada seorang lelaki yang sangat tampan. Maka beramai-ramailah penduduk kaum Sodom itu datang untuk meminta atau mengajak kepada si pemuda tampan itu untuk tidur bersamanya. Malaikat akhirnya mengatakan kepada Nabi Lut, "Wahai Lut, bahwa sebenarnya saya adalah malaikat yang menyamar, yang diutus oleh Allah. Oleh karena itu biarkan saja mereka itu masuk ke rumahmu untuk bertemu denganku." Awalnya Nabi Lut agak ketakutan, namun akhirnya Nabi Lut membuka pintunya. Tapi apa yang terjadi? Ketika pintu terbuka, mereka yang mendobrak pintu masuk ke rumah Nabi Lut tidak bisa melihat apa-apa. Dunia terasa gelap. Dan setelah itu angin pun datang ya. Kemudian petir pun menggelegar untuk membuat mereka menjadi ketakutan. Ternyata disitulah ajab Allah datang kepada mereka. Nah, itulah akhir dari kisah Nabi Lut, dan akhirnya kampung tersebut dibalikkan Allah. Langit menjadi ke bawah dan tanahnya naik ke atas, sehingga sebagaimana kita lihat di dalam Al-Quran, penduduk kaum Sodom ini ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dan tidak nampak sama sekali kecuali mereka yang beriman kepada Nabi Lut. Baiklah Ananda ya.
Jadi begitulah kegigihan Nabi Lut berdakwah, sehingga kaumnya tersebut dikenai azab oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kampung itu tenggelam, tidak tahu di mana rimbanya. Namun yang selamat itu adalah Nabi Lut bersama pengikut-pengikutnya. Jadi itulah contoh satu kisah yang harus Ananda kuasai, ya, dan Ananda mampu menyampaikannya kepada yang lain. Untuk apa? Untuk kita ambil hikmahnya dari kisah teladan tersebut. Hikmah yang bisa kita ambil di sini, Nak, yang pertama adalah kegigihan Nabi Lut berdakwah mengajak kaum Sodom. Meskipun Nabi Lut dimaki, dicaci, dilempari dan sebagainya, namun Nabi Lut tetap menyampaikan dakwahnya. Segala cobaan, rintangan yang datang silih berganti itu termasuk dari keluarga Nabi Lut, ya. Ini bukanlah menjadi Nabi Lut mundur, tapi tetap terus memberikan dakwah kepada kaumnya supaya kembali kepada jalan yang benar. Nah, kemudian akhirnya karena sifat tersebut sama dengan kita, kalau kita sudah tidak bisa dibilangi lagi, ya, diarahkan tidak bisa lagi, maka akan datanglah ajab. Karena ajab itu akan datang apabila kita melakukan hal-hal yang memang melanggar aturan dari Allah. Ajab itu tidak akan datang kalau kita tidak memulainya. Jadi disinilah hikmah yang harus Ananda petik, bahwa ajab Allah itu jangan kita panjing. Maka berlakulah dengan perbuatan-perbuatan yang baik sesuai dengan tuntutan Al-Quran dan Al-Hadis. Ya. Baik Ananda, ibrah yang bisa kita ambil dari kisah teladan Nabi Lut alaihissalam adalah perbuatan homoseksual itu adalah perbuatan yang sangat keji, buruk, menunjukkan suatu perbuatan yang melampaui batas. Kemudian perlakuan lesbian dan gay yang ada pada kaum Sodom itu adalah perbuatan yang mungkar dan tidak bisa diterima norma agama maupun etika dalam bermasyarakat, termasuk hukum yang ada di negara kita. Nah, kemudian bahwa perilaku kaum Nabi Lut itu dinilai zalim. Artinya zalim bagaimana? Bukan saja menyakiti orang lain, ya, termasuk dari keluarga kita, pasti keluarga kita akan malu kalau mengetahui keluarganya ada yang seperti itu. Tetapi juga akan menyakiti diri kita sendiri. Akibatnya kita bisa terkena penyakit, ya, seperti AIDS, ya, dan sebagainya. Nah, ini tentu sangat membahayakan bagi diri kita dan diri orang lain. Nah, kemudian perilaku kaum Nabi Lut itu adalah musrif. Artinya bagaimana? Sungguh keterlaluan, ya. Lebih hina dari binatang. Sedangkan binatang saja juga untuk melakukan hubungan dengan sesamanya itu mereka tidak mau melakukannya kepada yang berbeda. Maksud saya ulangi, bahwa mereka itu binatang tidak akan mau melakukan hubungan itu sesama jenisnya. Pasti akan mencari betina, yang betina mencari jantannya, yang jantan mencari betina. Apalagi ini manusia, berarti itu adalah perbuatan yang memang benar-benar melawan hati nurani dan fitrah kemanusiaan, lebih keji dari perbuatan binatang. Kemudian perbuatan keji itu, ya, yang dilakukan oleh kaum Sodomi akhirnya akan membawa azab, yaitu azab yang dibawa sendiri. Apa itu azabnya? Bisa dia berupa hujan batu, kemudian membutakan mereka, ya, ketika masuk ke rumahnya Nabi Lut, mata mereka tidak bisa lagi melihat siapapun yang berada di sana. Kemudian membalikkan negeri Sodom. Barangkali, Nak, itu saja materi kita pada hari ini. Akhirul kalam, tetap semangat dalam belajar. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.